defensif yang kokoh, yang rapi, counter attack yang cepat, penyelesaian yang tepat. Selamat datang kembali teman-teman di obrolan bola. Kali ini Australia vs Turki di Piala Dunia, sungguh-sungguh menakjubkan menurut aku teman-teman. Australia berhasil meraih kemenangan ini. Ini kemenangan yang sangat penting atas Turki dengan skor yang begitu ya luar biasa lah, 2-0 di laga grup D Piala Dunia di 2026 kali ini teman-teman. Hasil ini membuat Australia langsung mengirim pesan kepada tim-tim lain juga teman-teman, bahwasannya ya ini mereka yakin untuk bersaing lebih jauh lagi, dan mereka yakin untuk banyak berbicara di laga besar kali ini, apalagi sekelas Piala Dunia kan teman-teman. Nah, bahwasannya ya Australia tidak bisa dari tim-tim besar untuk diremehkan teman-teman, apalagi kayak Turki terus Amerika. Gak mungkin mereka bisa meremehkan Australia yang menurut aku ya memenangkan di laga melawan Turki ini sungguh-sungguh fantastis. Ya, ini membuat Australia bahwasannya mengatakan ini loh, tim yang dari Asia, negara Asia mampu menyelesaikan pertandingan dengan hasil yang luar biasa, dengan skor luar biasa 2-0 kali. Emang teman-teman di sejak menit awal Australia ya tampil lebih disiplin dan lebih efektif lah. Kalau kita bicara bahwasannya Australia pun bisa mampu untuk kokoh di lini pertahanan mereka, defensifnya lebih kokoh, lebih rapi. Untuk Turki terus menggembur pun susah gitu. Jadi untuk pengontrolan tempo, walaupun tidak banyak mereka menggunakan penguasaan bola, tapi mereka bisa mengontrol permainan defensif yang begitu rapat, terus counter yang begitu amat disiplin, penyelesaian yang begitu tepat sasaran. Ini yang membuat Australia menurut aku tidak bisa diremehkan. Mereka mungkin bisa untuk berbicara banyak di Piala Dunia. Melawan Turki aja kewalahan dengan defensif yang begitu kokoh dari Australia, tidak sanggup loh. Padahal secara penguasaan bola yang gue tonton ya, Turki banyak menggunakan penguasaan bola, tapi itu mereka tidak mampu untuk membobol sama sekali gawang Australia teman-teman. Kali ini menurut aku Turki memang harus banyak untuk evaluasi lebih jauh sih, tidak harus meremehkan tim-tim lain, apalagi sekelas Australia. Australia sangat-sangat fantastis menurut aku. Ini kokoh banget, lini pertahanan yang kokoh, rapi, tidak membuat kesalahan sama sekali. Lini pertahanan ini membuat Australia ini mampu untuk menahan para pemain-pemain top, pemain bagus dari Turki yang sungguh kewalahan. Sedangkan Turki yang gua nonton terus bermain dengan penguasaan bola banyak, seharusnya banyak juga peluang-peluang mereka, tapi tidak bisa dioptimalin lagi lebih jauh lagi karena saking rapatnya lini pertahanannya Australia teman-teman. Itu untuk mereka nembak dari kotak penalti aja gitu pun susah. Ibaratnya ini parkir bus bener-bener, tapi parkir bus mereka ini rapi, kokoh, tidak bikin kesalahan sama sekali, yang membuat Australia tetap kokoh. Dan Australia pun ketika counter attack itu cukup penyelesaian yang sempurna kali ini teman-teman. Sumpah, gak perlu mereka banyak penguasaan bola, tapi 2-3 kali sentuhan ketika counter attack, mereka penyelesaian akhir pun efektif
efektif ya. Ini yang membuat Australia menurut aku teman-teman mungkin bisa banyak berbicara di Piala Dunia kali ini, bisa banyak berbicara Piala Dunia, tidak bisa diremehkan dari tim-tim besar lainnya, tidak bisa dianggap remeh. Ini Australia loh, mereka mengatakan bahwasan ini Australia, tidak bisa kalian remeh sama sekali. Mungkin Turki meremehkan Australia yang wah apalah Australia gitu kan, tapi tidak, bagi Australia lu boleh lu meremehkan gua gitu. Tapi untuk kali ini mungkin gua buktikan bahwasannya ya gua tidak sekelas yang negara-negara ecek-ecek. Itu membuat Australia menurut aku ini bertahan yang kokoh ala Itali. Mungkin kalian ingat atau kalian nonton teman-teman ya Australia vs Turki, ini yang mengingatkan mungkin pertahanan yang rapat, pertahanan yang kokoh ala Itali. Nah menurut aku Turki ini harus banyak dibenahi lagi, Turki ini harus banyak evaluasi lagi. Yang seharusnya menurut aku Leeds itu seharusnya dimain di babak pertama, tiba-tiba kok dimain di babak kedua, kenapa gitu. Yang Arda Güler juga pun cukup bagus sebenarnya, Arda Güler capek juga kalau nggak ada Güler untuk menggendong Turki ini yang sebagai gelandang kreatif. Tapi dibalik itu teman-teman ya, karena pertahanan Australia yang sangat kokoh, terus defensifnya yang bagus, yang rapi, itu kalau kalian nonton teman-teman sumpah gue pun salut ya pertahanannya. Dan selalu lagi udah gila pertahanannya itu rapet, 10 orang rapet serapat-rapatnya, rapat serapat-rapatnya, dan susah untuk ruang tembak pun susah. Ada berapa lah ruang tembak dari Turki untuk bisa lah efektif buat lumayan kewalahan dikit lah untuk Australia. Tapi Australia loh mampu untuk bertahan kokoh, sedangkan pemain Turki pun untuk di kotak penalti aja teman-teman susah karena saking rapatnya gitu. Nggak bisa ini, mungkin kalian bilang Australia mah karena parkir bus doang gitu kan. Mungkin kalian tidak melihat parkir bus ini menurut aku ya, ini cukup efektif strategi yang dipakai pelatihnya. Dia tidak rapat, tidak bikin kesalahan sama sekali. Itu efektif strategi ini yang dipakai Australia. Dan ketika counter attack sangat mengesankan, 3 kali sentuhan tek shoot selesai. Ini yang bikin Turki juga kewalahan gitu. Mana pemain depan Australia kenceng larinya gitu, akurasinya yang pas tembakannya. Nah, ini yang harus dibenahi dari Turki, karena di grup D ini, di Piala Dunia ini, mereka harus menghadapi Amerika juga menurut aku sungguh-sungguh luar biasa juga, tidak bisa Turki remehin. Australia bakal menghadapi Amerika ya udah siap mungkin mereka mentalnya. Nah jangan remeh lah teman-teman menurut aku nih ya, tim-tim besar untuk kayak negara-negara Asia. Australia sudah membuktikan bahwasannya ini kelas mereka kawan-kawan. 2 gol ini yang menurut aku wow, luar biasa banget Australia kali ini. Strategi yang apik dari sang pelatih, mampu bikin kewalahan Turki. Ini yang membuat defensif yang kokoh, yang rapi, counter attack yang cepat, penyelesaian yang tepat. Ini yang dipakai dari Australia untuk mengalahi Turki yang notabene pemain bagus-bagus juga sebenarnya, tapi Turki kewalahan untuk menghadapi Australia kali ini.
Menurut dari teman-teman kayak gimana nih untuk Turki? Apakah mereka masih bisa untuk maju ke 16 besar nanti? Apakah mereka bisa melawan Amerika, tuan rumah, yang teman juga tuan rumah juga sungguh luar biasa. Coba menurut dari kalian kayak gimana? Komen di kolom komentar ini, komen di kolom komentar ini. Yang belum subscribe, jangan lupa buat kalian teman-teman di subscribe dulu. Oke, mungkin sampai sini aja kita ngobrol-ngobrol santai, bahas-bahas santai. Sampai jumpa.